Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 matkul statistik yang akan menerangkan materi yang berjudul distribusi frekuensi. Sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Leni Nur Sitasari. Yang kedua saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Saldi Alfarizi. Ketiga Cindy Nur Aisyah sebagai pemateri. Yang keempat Salsabila Firda sebagai pemateri. Dan yang kelima ada Ulfatur Rahmas juga sebagai pemateri. Untuk pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada manfaat distribusi frekuensi, ada penyusunan data distribusi frekuensi, yang ketiga frekuensi relatif, yang keempat frekuensi kumulatif, yang kelima grafik distribusi frekuensi, dan yang terakhir ada latihan soal untuk teman-teman semua. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama. Saya Leni Nur Sitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan juga manfaat dari distribusi frekuensi. Secara umum, distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membaginya dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok-kelompok atau kategori tertentu. Kemudian, manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyusunan data distribusi frekuensi, di mana terdapat bagian-bagian tabel pada distribusi frekuensi yang terdiri dari yang pertama yaitu banyaknya kelas ada 7, yang kedua batas-batas kelas yaitu 140, 144, 145, 149, 150 dan seterusnya. Yang ketiga batas bawah kelas yaitu 140, 145, 150, 155, 160 dan seterusnya. Yang keempat, batas atas kelas yaitu 144, 149, 154, 159, 164 dan seterusnya. Kemudian yang kelima yaitu tepi bawah kelas yang diperoleh dari hasil pengurangan antara batas bawah kelas yang dikurangi dengan 0,5. Di sini batas bawah kelasnya yaitu 140 dikurangi dengan 0,5 sehingga diperoleh tepi bawah kelasnya yaitu 139,5 dan seterusnya. Kemudian yang keenam yaitu tepi atas kelas yang diperoleh dari hasil penjumlahan antara batas atas kelas dengan 0,5. Di sini batas atas kelasnya yaitu 144 yang dijumlahkan dengan 0,5 sehingga diperoleh tepi atas kelasnya yaitu 144,5 dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh yaitu titik tengah yang diperoleh antara penjumlahan batas bawah kelas dengan batas atas kelas kemudian dibagi dengan 2. Di sini batas bawah kelasnya yaitu 140 dijumlahkan dengan batas atasnya yaitu 144 kemudian dibagi dengan 2 sehingga diperoleh hasil titik tengahnya yaitu 142 dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 yaitu interval kelas yang terdiri dari 140 sampai 144, 145 sampai 149, 150 sampai 154 dan seterusnya. Saya Salsabila akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu materi tentang penyusunan distribusi frekuensi. Di sini saya memakai contoh data agar lebih mudah dalam menjelaskan. Di situ terdapat contoh data mentah dari 174 sampai 153. Lalu untuk melakukan penyusunan distribusi frekuensi itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama mengurutkan data. Data diurutkan dari data terkecil ke data yang paling terbesar. Jadi di sini contoh data yaitu 143 sampai 174. Cara yang kedua menentukan jangkauan atau range dari data rumus. Rumusnya di sini data terbesar dikurangi data terkecil. Contoh yang ada di atas, R sama dengan 174 dikurangi 143, hasilnya 31. Lalu cara yang ketiga, menentukan banyaknya kelas, disimbolkan dengan huruf K. Rumusnya K sama dengan 1 plus ditambah 3,3 log N. Karena di sini banyaknya data adalah 4, jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Hasilnya 1 ditambah 5,3
sama dengan 6,3 dan dibulatkan menjadi 6. Yang keempat yaitu menentukan interval kelas disimbolkan dengan huruf I kecil. Rumusnya I sama dengan R besar dibagi K kecil. Atau untuk menentukan interval sama dengan range dibagi kelas. Di sini diperoleh interval sama dengan 31 bagi 6, hasilnya 5,166 dibulatkan menjadi 5. Yang terakhir yaitu menentukan bawah kelas diambil dari data terkecil yang sudah diurutkan. Data terkecil dari contoh yang ada adalah 143. Saya Cindy, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang distribusi frekuensi relatif. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari distribusi frekuensi relatif. Jadi, distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu, atau jumlah seluruh frekuensi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada rumus dari frekuensi relatif, yaitu frekuensi relatif sama dengan Fi dibagi sigma F kali 100%, di mana keterangan di sini Fi frekuensi kelas ke I. Kelas ke I bisa jadi kelas pertama, kedua, ataupun ketiga, dan seterusnya. Di sini sigma F berarti jumlah seluruh frekuensi yang ada. Seperti itu. Lanjut kita ke contoh kasusnya ya. Contohnya yaitu tinggi badan 140 sampai 144 cm, frekuensinya itu 2. Nah, terus bagaimana kita mencari frekuensi relatifnya? Kita bisa melihat rumus yang ada di samping ini. Frekuensi relatif sama dengan Fi dibagi sigma F atau jumlah seluruh frekuensi dikali 100%. Jadi frekuensi relatifnya pada kelas pertama yaitu 2 dibagi 50 kali 100 sama dengan 4. Terus yang kedua 145 sampai 149 cm, frekuensinya yaitu 4. Jadi 4 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 8. Selanjutnya pada kelas ketiga yaitu 150 sampai 154, frekuensinya itu ada 10. Jadi 10 dibagi 50 kali 100 sama dengan 20. Yang keempat yaitu 155 sampai 159, frekuensinya itu ada 14. Jadi 14 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 28. Yang kelima yaitu 160 sampai 164, frekuensinya itu 12. Jadi 12 dibagi 50 kali 100 sama dengan 24. Yang keenam 165 sampai 169, frekuensinya yaitu 5. Jadi 5 dibagi 50 kali 100 sama dengan 10. Yang ketujuh 170 sampai 174, frekuensinya itu 3. Jadi 3 dibagi 50 kali 100 sama dengan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaldi Alferizi akan menerangkan mengenai distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahuinya, banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang berisi data berkelompok yang disusun dengan kelas interval sesuai dengan frekuensi yang dijumlahkan atau dikurangkan dari satu kelas interval ke kelas interval berikutnya. Pada tabel distribusi frekuensi kumulatif terdapat dua jenis, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Yang pertama, pengertian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah jenis distribusi frekuensi kumulatif yang dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas selanjutnya hingga kelas terakhir. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah jenis frekuensi kumulatif yang dihitung dengan mengurangkan jumlah frekuensi dengan frekuensi kelas pertama hingga kelas terakhir. Contoh dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari, ada tabel tinggi, ada tabel frekuensi, tinggi lagi, dan yang terakhir frekuensi kumulatif. Yang pertama, tinggi kurang dari 150, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Tinggi 150 sampai 154, frekuensi 5. Tinggi kurang dari 155, jadi maksudnya itu yang di dalam kelas yang ada dalam frekuensi itu tinggi yang kurang dari 155 ada 5, mencakup
dari tinggi 154 sampai ke bawah. Frekuensi kumulatifnya adalah 5. Yang kedua, tinggi 155 sampai 159, frekuensinya 6, tingginya kurang dari 160. Jadi maksudnya tinggi yang kurang dari 160 frekuensinya adalah 6, mencakup dari tinggi 159 sampai ke bawah. Frekuensi kumulatifnya 5 plus 6 sama dengan 11. Begitu juga dengan berikutnya. Yang kedua ada contoh tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Tabelnya juga sama, tinggi, frekuensi kumulatif. Tinggi lebih dari 150, frekuensinya ada 45. Tinggi 150 sampai 154, frekuensi 5. Lebih dari 155, frekuensi kumulatif 45 kurangi 5 sama dengan 40. Jadi maksudnya tinggi yang lebih dari 150, frekuensi di dalam kelas tinggi yang lebih dari 150 tidak mencapai 155, frekuensinya dalam kelas itu ada 5, mencakup tinggi 150 sampai 154. Frekuensi kumulatifnya adalah ada 40 siswa. Begitu juga dengan selanjutnya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut dalam presentasi waktu di kelas. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rohmah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi frekuensi. Nah, di sini saya akan membahas tentang grafik. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih apa arti dari grafik. Nah, grafik adalah kumpulan dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, di sini kita akan membahas 3 grafik ya. Yang pertama yaitu grafik histogram, yang kedua grafik poligon, yang ketiga grafik O'Keeffe. Nah, grafik histogram sendiri merupakan diagram batang dari distribusi. Nah, sementara grafik poligon merupakan grafik yang berbentuk garis. Dan grafik O'Keeffe merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, berikut merupakan contoh suatu data. Bisa teman-teman lihat ya, gini. Nah, untuk cara penggambaran grafik histogram itu, yaitu yang dicari adalah tepi interval, di mana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya kalau cara mencari tepi interval kelas yaitu tepi bawah dan tepi atas atau batas kelas atas dan batas kelas bawah ya. Untuk contohnya yang kelas pertama 140 itu dikurangi dengan 0,5. Untuk batas kelas atasnya itu ditambah 0,5. Jadi hasilnya 139,5 sampai 144,5. Nah, untuk yang kelas kedua juga sama. Yang 145 itu dikurangi 0,5 dan untuk yang 149 itu kita tambah 0,5. Jadi kita dapatkan 144,5 dan 149,5. Nah, jika tepi interval kelasnya sudah didapat, maka kita langsung saja membuat histogram grafik tinggi badan mahasiswa. Nah, untuk yang pertama yang kita tulis adalah tepi interval kelasnya itu ditaruh di bawah pada horizontal. Nah, untuk yang frekuensinya itu kita taruh di sisi tegak, yaitu vertikal. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa tepi kelas interval tertinggi itu yang 169,5 sampai 174,5 itu frekuensinya 3. Nah, untuk frekuensi yang paling tinggi
yaitu 14. Yang tepi interval kelasnya itu 154,5 sampai 159,5. Nah, untuk tepi interval kelas yang paling rendah yaitu 139 sampai 144,5, itu frekuensinya 2, yaitu diagram poligon. Caranya berbeda dengan grafik histogram. Kalau grafik histogram itu kita mencari tepi batas kelas atas dan tepi kelas bawah yang dimasukkan dalam grafik. Namun yang kita masukkan dalam grafik diagram poligon ini adalah nilai tengah. Nah, bisa dilihat pada contoh data di grafik histogram. Nah, ini mungkin cara mencari tengahnya tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman tadi. Nah, untuk mencari titik tengah pada tinggi badan mahasiswa ini, kita perlu menambahkan contohnya nih di kelas pertama. Nah, itu kan contohnya 140 dan 144. Nah, itu kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi 140 ditambah 144, lalu kita bagi 2 dan hasilnya yaitu 142. Nah, kelas kedua juga sama nih caranya. Caranya itu 145 ditambah 149 dibagi 2. Nah, hasilnya itu 147. Nah, seterusnya juga begitu nih teman-teman. Nah, kalau penempatan data pada grafik poligon itu sama dengan grafik histogram. Untuk nilai tengah itu kita taruh pada yang sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, untuk frekuensinya kita taruh pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Selanjutnya yaitu diagram O'Keefe. Nah, diagram O'Keefe ini kita harus menentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya nih. Nah, tadi kan sudah dibahas oleh teman saya. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, kita tinggal memasukkan saja ke dalam diagram O'Keefe. Untuk mengetahui frekuensi kumulatif itu, kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu garisnya dari bawah ke atas. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari itu grafiknya atau garisnya dari atas ke bawah. Nah, saya contohkan seperti ini dan garisnya itu sudah saya tandain ya. Kalau yang merah itu frekuensi kumulatif kurang dari, kalau yang biru itu frekuensi kumulatif lebih dari. Sekian penjelasan dari grafik distribusi frekuensi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.